Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Desa Pemakan Daging. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, tolong klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya agar saya semakin semangat dan kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Aku pergi dulu, Mak. Hati-hati di jalan ya. Iya, Mak. Budi pun pergi meninggalkan desanya itu dan membawa tas di belakangnya. Budi adalah laki-laki yang tinggal di suatu desa. Dia bermaksud untuk pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Budi terus berjalan mengikuti bis yang ia tumpangi. Setelah sampai di kota, dia berjalan untuk mencari pekerjaan. Tapi, tiba-tiba ada seorang gadis cantik yang hampir menabrak Budi. Ah! Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gadis itu bernama Amelia. Amelia turun dan berkata, "Ya Allah, maaf ya, maaf." "Iya, gak apa-apa." "Ada yang luka gak?" "Gak ada kok." "Ya udah, ini ambil." "Buat apa?" "Ambil aja, buat beli air." "Makasih, tapi aku lebih butuh kerja." Gimana kalau mau jadi supir aku aja?" "Supir? Tapi aku gak bisa bawa mobil." "Udah, nanti aku yang ajarin." Amelia pun mengajari Budi dan akhirnya Amel jatuh cinta sama Budi. Tak lama kemudian mereka pun menikah. Budi mengajak Amelia untuk pergi ke desanya Budi. "Mak, Budi pulang." "Budi? Ini anak siapa, Bud?" "Ini Amel, Mak. Istrinya Budi." "Uluh, uluh. Pergi cari kerja, pulangnya bawa istri." Mereka pun masuk ke rumah. "Mak udah masak sop daging kesukaan Budi loh. Tadi dibagiin sama tetangga." "Wah, enak tuh. Kamu harus coba, Mel." Mereka pun memakan sop itu. "Ini daging apa, Mak? Rasanya bukan daging ayam, bukan juga daging sapi, apalagi daging kuda. Tapi enak kan, Mel?" Iya, Mak, enak." Tak lama kemudian, Amel pun mual-mual bahkan sampai muntah-muntah. "Kamu kenapa, Nak?" "Mel, Amel, ayo kita ke kamar, Mel." "Mas, perut aku sakit." "Kamu yang sabar ya, nanti Mama buatin air obat." "Mak, Mak." "Iya, Budi, kenapa?" "Tolong buat obat ya, Mak. Obat yang pernah Mak buatin Budi." "Iya, bentar." Setelah Mak membuatkan obatnya, Amel pun lalu meminumnya. Perutnya pun sudah mendingan. "Mas." "Iya, Mel." "Tadi itu daging apa?" Tiba-tiba Mak nongol di depan pintu kamar. Emak, udah jadi ya?" "Udah dong. Minum ya, Nak, biar perutnya mendingan." "Iya, Mak." Malam pun tiba. "Selamat malam, Mas." "Selamat malam juga, Mel." Mereka pun lalu tertidur. Amel lalu bermimpi. Amel sedang duduk di atas batu yang sangat besar yang berada di depan rumah. Saat enak-enaknya duduk, tiba-tiba di samping tangannya yang diletakkan di atas batu terdapat cairan darah. Cairan darah itu semakin lama semakin mengental. Ketika Amel melirik, Amel sangat terkejut.
Hatinya berdebar, pikirannya terguncang, matanya melotot karena kaget. Keringatnya pun bercucuran, spontan Amel berteriak. Tiba-tiba Amel sudah berada di atas ranjang. Mel, kamu kenapa? Kamu mimpi buruk? Astagfirullahaladzim, ternyata cuma mimpi. Nafasnya naik turun dan keringat dingin membasahi kulit Amel. Amel dan Budi pun kembali tertidur. Amel pun lalu membaca doa sebelum tidur dan juga ayat kursi. Lalu Amel pun tertidur pulas. Subuh pun telah tiba, Amel bergegas untuk mandi. Sampainya di kamar mandi, Amel dikejutkan dengan sebuah kepala yang tergeletak di depan pintu kamar mandi. Lalu Amel pun teriak sekencang-kencangnya. Budi yang tertidur langsung bangun karena kaget. Mendengar teriakan sang istri, Budi pun mengikuti suara Amel. Sedangkan Amel lari terbirit-birit ke arah kamar. Dan akhirnya mereka saling bertabrakan. Aduh, Mas, kamu kenapa, Mel? Itu kenapa? Itu kenapa, Mel? Di kamar mandi, Mas. Ada apa di kamar mandi? Kepala. Hah? Ada kepala di kamar mandi, Mas. Kamu ngigo ya? Enggak, aku takut, Mas. Kamu mau ngapain? Aku mau mandi terus sholat. Ya sudah, Mas temenin ya. Iya, Mas. Setelah mandi, Amel pun bergegas untuk melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, Amel pun lalu berzikir. Astagfirullah. Amel kaget. Tiba-tiba terdengar suara pisau yang menghantam benda keras. Seperti tulang yang dicincang. Suara itu membuat Amel sangat kaget. Amel pun mencari sumber suara itu. Ternyata suara itu berasal dari dapur. Amel terkejut melihat di sekitar dapur. Tidak ada siapa-siapa. Dan tidak ada apa-apa. Bahkan itu semua pisau yang berada pada posisi masing-masing. Yang tersimpan rapi di dalam sebuah kotak. Tapi suara itu semakin terdengar keras. Amel merasa ada yang tidak beres di dapur itu. Lalu Amel pun lari ke arah kamar. Dan mengunci pintu kamar. Amel memejamkan mata sambil terus berzikir. Tiba-tiba ada sosok tangan yang memegang pundak Amel. Ketika Amel membuka matanya, ternyata itu adalah Budi. Kamu kenapa, Mel? Ya Allah, aku pikir siapa? Kamu kenapa pejamkan mata? Gak apa-apa kok, aku cuma pingin aja, biar bisa fokus. Yakin? Iya yakin lah. Budi pun membuka pintu kamar lalu pergi ke arah dapur. Amel kembali memejamkan mata dan berusaha untuk fokus. Tiba-tiba, terdengar suara Budi yang sedang memasak di dapur. Amel membuka mukenanya lalu pergi menghampiri Budi. Ketika Amel melihat ke arah Budi, ternyata Budi sedang memasak beberapa jari manusia. Itu apa, Mas? Ketika Budi menoleh ke arah Amel, tiba-tiba mulut Budi penuh dengan darah. Amel teriak lalu lari ke kamar. Ketika sampai di depan pintu, tiba-tiba ada Budi yang sedang berdiri. Kamu kenapa, Mel? Kayak lihat hantu aja. Mas, kok ada di sini? Aku baru aja dari kamar mandi. Tapi aku dengar suara kamu teriak-teriak. Makanya aku keluar dari kamar. Mau menghampiri kamu. Terus? Tadi itu siapa? Tadi? Di mana? Di dapur. Aku lihat kamu, Mas. Dahlah, mungkin kamu cuma salah lihat. Amel hanya terdiam mematung sejenak. Tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan dari luar jendela. Itu suara apa, Mas? Mungkin suara tetangga. Tapi, gak ada tapi-tapi. Mending kamu ke dapur terus masak.
Amel pun nurut walau hatinya masih takut. Di dalam kulkas terdapat sayur mayur dan sebuah bola mata. Amel terkejut melihat bola mata itu. Hatinya berdebar, matanya dibuka lebar-lebar. Amel tak percaya dengan apa yang ia lihat. Lalu Amel coba untuk mengucek matanya beberapa kali. Dan ternyata itu adalah telur. Ya Allah, hampir aja jantungku copot. Amel pun melanjutkan niatnya untuk masak. Setelah semuanya sudah jadi, Amel, Budi dan mertuanya pun menikmati masakan Amel. Setelah habis, Amel bergegas untuk mencuci piring di belakang rumah. Dan suara itu terdengar kembali. Suara tangisan perempuan di sekitar tempat cucian. Amel berusaha untuk diam dan tidak menghiraukan suara itu. Tapi, suara itu tak berhenti-henti. Menit per menit pun berlalu. Namun suaranya masih terdengar. Ketika Amel mencoba untuk mencari sumber suara, ternyata suara itu berada di balik pohon mangga yang berada tepat di belakang Amel. Terdapat satu perempuan yang sedang duduk menangis. Air matanya lama-kelamaan berubah menjadi darah. Kamu kenapa? Kalau ada masalah, cerita aja. Gak apa-apa kok. Amel mengusap air mata perempuan itu dengan jilbabnya. Kamu gak jijik lap darahku? Enggak kok. Makasih ya. Kamu ada masalah ya? Iya. Coba cerita. Aku pasti denger kok. Mereka. Pembicaraannya terputus karena ada suara Budi yang teriak-teriak memanggil Amel. Mel! Amel! Iya mas, ada apa? Kamu lagi ngapain di situ? Ini nih, aku lagi ngomong sama tetangga. Tetangga? Iya loh mas. Itu kamu lagi sendiri. Gak ada siapa-siapa tuh. Gimana sih? Ini nih. Tiba-tiba perempuan itu sudah tidak ada. Ayo masuk. Ya mas. Setelah itu Amel duduk di atas kursi di ruang tamu. Kamu lagi apa Mel? Emak. Ini lagi duduk-duduk aja. Oh. Boleh gak jalan-jalan sama Mas Budi? Boleh dong. Budi pun keluar dari kamarnya. Mas. Iya Mel, ada apa? Jalan-jalan yuk. Ya udah ayo. Mereka pun pergi, tak lama kemudian mereka berjumpa dengan sepasang suami istri yang lagi jalan-jalan. Astagfirullahaladzim. 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 Amel terus mengingat Allah dalam keadaan apapun. Mas tahu gak? Di mana rumah mereka? Tahulah, kan deket sama rumah kita. Masa sih? Nanti kita mampir yuk. Untuk apa? Silaturahim lah. Iya. Setelah pulang mereka pun mampir ke rumah sepasang suami istri tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu. Mari silakan masuk. Iya, terima kasih. Nama kamu siapa? Oh, nama saya Malika. Dan nama suami saya Rehan. Oh, Malika. Kayak iklan di TV ya. Iya. Nama kamu siapa? Oh, namaku Amel. Cantik ya namanya. Tak sengaja Amel melihat ke arah dapur yang begitu polos. Bisa dilihat dari luar Amel melihat sosok perempuan yang sedang menangis. Mukanya tampak pucat, sangat pucat. Lalu dia menatap Amel. Tangannya seperti terpotong-potong, darah di pakaiannya sangat kelihatan. Aku gak bisa lama-lama.
Kasihan emak di rumah sendirian. Oh iya, makasih ya udah mampir. Keesokan harinya Malika pun datang ke rumah Amel. Assalamualaikum Mel. Waalaikumsalam. Ada Malika. Mari masuk Mal. Makasih Mel. Mau minum teh? Gak usah repot-repot. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba ada suara dari arah dapur. Suaranya begitu keras sehingga Amel dan Malika kaget. Itu suara apa Mel? Bentar ya, aku lihat. Ketika Amel mengecek ke arah dapur, ternyata tidak ada siapa-siapa. Cuma ada seikat tali yang digantung di atas dan ada cairan darah. Amel, itu suara Amel. Malika pun melihat Amel yang sudah tak sadarkan diri. Amel, bangun. Amel kenapa? Gak tahu kak, tadi dia teriak. Pas saya lihat, dia sudah pingsan. Budi pun menggendong Amel ke kamar. Kalau gitu, saya pulang dulu ya kak. Iya, maaf ya atas ketidaknyamanan di rumah ini. Malika pun pulang. Tak lama kemudian Amel pun sudah tersadar. Amel, udah sadar? Mas, kamu kenapa Mel? Tadi kenapa? Tadi ada darah di dapur. Darah apa? Darah tergeletak di dipan. Jangan ngawur Mel. Aku beneran lihat mas. Sudah. Nih minum dulu airnya. Keesokan harinya Amel dan Malika bisa bercerita. Sampai-sampai mereka lupa waktu. Beberapa jam kemudian Amel pulang karena sudah dijemput sama Budi. Walaupun rumahnya dekat, sampainya di rumah emak sudah menyiapkan daging sambal dan daging sop. Mak pun mengajak Budi dan Amel untuk makan. Amel sebenarnya gak mau makan pakai daging lagi. Karena mengingat waktu pertama dia makan, sampai-sampai dia muntah-muntah. Gak mak, Amel masih kenyang. Ayolah makan. Dikit aja. Enggak mak. Masakan mak gak enak ya? Sampai-sampai kamu gak mau makan. Bukan begitu mak. Tapi... Mel, ayo makan. Dengan hati terpaksa Amel pun memakan daging itu. Dan tak lama kemudian Amel kembali muntah-muntah. Badan Amel terasa lemas, pusing, serta panas. Mas, aku ke kamar dulu ya. Kamu gak apa-apa kan? Iya mas, gak apa-apa. Sampainya di kamar, Amel langsung rebahan di atas kasur. Tiba-tiba terdengar suara piring pecah. Alat-alat dapur yang terlempar dari arah dapur yang posisinya tak jauh dari kamar Amel. Kemudian pintu kamar tiba-tiba terbuka begitu keras. Namun Amel tak melihat siapapun di sekitar pintu. Jendela yang berada di sebelah kanan Amel tiba-tiba terbuka lebar dan diiringi dengan bau yang anyir. Aroma darah bercampur dengan bau busuk. Beberapa menit kemudian, seperti ada yang memegang tangan Amel. Pegangannya amat dingin, tapi sangat lembut. Ketika Amel menoleh, ternyata tidak ada siapa-siapa di situ. Amel kembali memejamkan mata, namun bau itu terus menusuk hidung Amel. Amel tak tahan, rasanya ingin sekali muntah. Ketakutan datang menghantui Amel hingga Amel pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku mohon, maafkanlah aku. Dan lindungilah aku ya Allah. Amel pun lalu terus beristighfar kepada Allah. Tiba-tiba terdengar suara dari samping Amel. Jangan. Suara yang lirih, lembut, selembut menerpa telinga Amel. Amel merinding dan sontak kaget, lalu membuka matanya. Jangan makan daging itu.
Apa aku salah dengar ya? Gumam Amel. Suara itu pun tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian, Budi pun datang dan tiba-tiba Budi memegang leher Amel dan mencekik Amel. Hingga Amel sulit sekali untuk bernafas. Mas, sakit mas. Mas, mas. Hingga Amel tak sadarkan diri. Ketika Amel tersadar, Budi sudah berada di sampingnya sambil tertidur pulas. Amel pun memegang lehernya tapi gak ada yang sakit. Dan semuanya normal-normal saja. Tak lama kemudian Budi pun terbangun. Udah bangun Mel? Kamu kenapa Mel? Mimpi buruk lagi? Tadi kamu cekik aku mas. Apa? Mana mungkin aku cekik kamu sayang? Kamu gak bohong kan? Kamu dari tadi tuh tidur sayang. Masa sih? Ada-ada aja kamu. Mas, iya Mel? Sekarang udah jam berapa? Sekarang jam 5 sore. Apa? Amel pun lari untuk mengambil air wudhu karena belum sholat. Aduh, siapa sih taruh air sembarangan? Jadi jatuh kan? Sambil ngomel-ngomel. Ketika Amel melirik ke arah lantai, ternyata itu bukanlah air biasa, tapi itu darah. Amel, kamu kenapa Mel? Amel sadar. Itu mas, itu ada darah. Mana? Gak ada Mel. Amel kembali melirik ke arah lantai tapi ternyata gak ada apa-apa. Tapi mas, kamu mau wudhu kan? Iya, tapi gak ada tapi. Wudhu sana. Nanti keburuan habis waktunya. Iya mas. Budi pun kembali ke kamar. Ketika selesai wudhu, tiba-tiba Amel terjatuh karena ada sesuatu yang berada di depan pintu, yang membuatnya jatuh tersungkur. Ketika Amel melihat ke bawah, ternyata ada sebuah kepala yang berselimutkan darah. Matanya melotot mengerikan. Amel kembali berteriak. Mel, ada apa lagi sih Mel? Amel semakin takut karena ada sosok yang mengerikan yang berbicara dengannya. Jangan kau makan daging itu. Sosok itu memegang Amel begitu erat. Amel, sadar Mel. Ini aku, Budi. Amel. Amel kembali tersadar dan mencoba untuk melihatnya lagi. Ternyata itu adalah Budi. Mas. Iya. Nafasnya tidak beraturan. Dadanya berdetak amat kencang. Amel melirik ke sana kemari untuk memastikan kalau sosok itu dan kepala itu sudah pergi. Kamu kenapa Mel? Enggak ada apa-apa mas. Enggak apa-apa. Kamu yakin? Iya mas. Amel kembali berwudu dengan ditemani oleh Budi. Setelah wudu, Amel pun bergegas menuju kamar dan melaksanakan sholat. Mas gak sholat? Enggak. Amel pun langsung berdiri untuk siap-siap sholat. Setelah Amel selesai dari sholatnya, Amel pun lalu lanjut berzikir kepada Allah seperti kebiasaannya. Lalu Amel pun mulai membaca Al-Quran. Setelah selesai mengaji, Amel pergi keluar untuk menghirup udara segar. Amel duduk di atas kursi kayu yang berada di depan rumahnya, yang dikelilingi oleh bunga-bunga yang amat indah. Tak lupa ia pun selalu berzikir kepada Allah. Tiba-tiba aktivitasnya terhenti karena melihat sosok wanita yang berada di balik pohonan. Wanita itu membawakan sebuah rantang, entah itu apa isinya. Emak ada Mel? Ada bu, ada di dalam.
Ibu masuk dulu ya. Iya bu, masuk saja. Amel pun melanjutkan istighfarnya. Udaranya sangat sejuk, sehat, gak ada polusi. Tapi aku selalu bertemu dengan kejadian aneh. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba Amel melihat sosok perempuan di balik pepohonan. Namun dia bersembunyi dan menangis. Itu siapa ya? Bajunya, ya Allah, bajunya penuh dengan darah. Amel bergegas menemuinya memastikan kalau dia baik-baik saja. Ya Allah mbak, bajunya berdarah. Perempuan itu menoleh ke arah Amel. Astagfirullah Malika, kamu kenapa? Mertuaku. Mertua kamu kenapa Mal? Ya Allah, muka kamu kenapa? Tangan kamu. Amel melihat muka Malika begitu menakutkan. Mukanya menggagah terluka dibaluti dengan darah. Telinganya sedikit terlihat telah lepas dengan gumpalan darah. Jari jemarinya juga telah terpotong. Amel? Ibu, udah ketemu sama emak? Udah. Kamu ngapain di sini? Ini bu, Malika. Malika? Amel melirik ke arah Malika, ternyata sudah tidak ada. Malika kenapa Mel? Enggak bu, Malikanya ada di rumah. Ada kok, kenapa emangnya? Biasanya Malika datang ke sini bu, tumben aja dia gak datang. Oh iya, dia kemarin jalan-jalan sama suaminya. Mungkin kecapean, makanya sekarang dia istirahat. Oh, titip salam ya bu. Iya Mel. Amel pun bergegas masuk ke rumah. Perasaannya tak enak, jantungnya berdebar amat kencang. Kenapa wajah Malika begitu menyeramkan ya? Ada apa yang sebenarnya ya Allah? Ya Allah, semoga Malika baik-baik saja. Amel terasa haus sehingga Amel pergi ke arah dapur untuk minum segelas air. Ketika hendak menuangkan air, tiba-tiba tangan Amel seperti ditahan oleh satu tangan yang penuh dengan darah. Darahnya sangat banyak. Amel kaget hingga tak sadar telah menjatuhkan gelas. Ketika melihatnya kembali, ternyata sosok itu sudah tidak ada. Amel pun bergegas untuk mendirikan sholat. Setelah sholat, Amel duduk di atas sejadah, membuka Al-Quran dan mulai membacanya. Hari mulai gelap. Tiba-tiba hujan datang dari arah perbukitan, suaranya begitu amat deras. Tiba-tiba lampunya mati, suasana makin tegang. Petir terdengar begitu keras dan mengerikan. Angin datang amat kencang dengan membawa bau tak sedap. Bau darah datang kembali beserta bau busuk yang seperti bangkai. Ada bayangan hitam di pojok kamar. Rupanya tak jelas karena gelap. Suasananya makin mencengkeram. Mas, kamu di mana mas? Amel berteriak, sunyi membawa lantunan angin dari arah luar. Amel pun semakin merasa takut. Mas, mas, ada apa Mel? Aku takut mas. Bentar ya, Mas ambil lilin dulu. Iya mas, jangan lama-lama. Iya. Tiba-tiba terdengar suara bisikan lembut. Amel. Amel. Perasaan mas baru pergi deh. Kok cepet amat? Amel. Apa sih mas? Amel. Mas, jangan takutin aku dong. Tiba-tiba Budi datang membawa lilin. Mas, apa Mel? Mas tadi ada di sini kan?
Gimana aku bisa di sini? Sedangkan aku tadi lama mencari lilin. Terus, tadi itu suara siapa? Ya, mana aku tahu. Lilinnya cuma satu, Mas. Ini ada 3, tapi buat di ruang tamu 1, terus di kamar Mak 1. Tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan. Mas, itu suara apa? Itu suara siapa, Mas? Udah, mungkin tetangga nangis. Kan, rumah kita jauh, Mas, dari rumah tetangga. Suara petir terdengar begitu keras, hujan mengguyur perumahan. Amel pun berteriak semakin ketakutan. Budi langsung menutup pintu jendela yang sempat terbuka kencang. Ah! Budi melihat sosok perempuan yang begitu menakutkan. Kepalanya seperti mau putus, sedangkan darah terus mengalir. Tangannya seperti terputus, kakinya juga tidak ada. Sosok itu terbang menuju arah Budi lalu mencekik leher Budi. Begitu spontan Budi langsung berteriak. Tolong! Mas! Mas kenapa? Lepaskan! Mas! Lepas apa sih? Kamu kenapa, Mas? Amel benar-benar tidak melihat siapapun kecuali dirinya dan suaminya. Budi lalu tidak sadarkan diri. Mas, bangun, Mas. Terpaksa Amel yang menutup jendelanya. Amel merasa ngantuk lalu rebahan di atas kasur. Terdengar suara tangisan dari arah ruang tamu. Amel melirik ke sana kemari namun tak seorang pun Amel lihat. Amel duduk di atas kursi yang agak jauh dari jendela. Tak sengaja Amel melihat ke arah jendela. Amel melihat sosok perempuan berjalan di sekitar rumah. Amel lalu memanggil orang itu. Namun sosok itu terus berjalan, Amel pun lalu mengikutinya. Namun sosok itu menghilang, Amel memanggilnya namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba Amel bertemu dengan beberapa perempuan yang penuh dengan darah. Darah itu dari ujung kaki sampai ujung kepala penuh dengan darah. Mukanya hancur sehancur-hancurnya. Lehernya seperti ingin putus. Amel melihat beberapa orang yang penuh dengan darah itu, yang dimasukkan ke dalam kuali yang sangat besar. Orang-orang itu tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba Amel menginjak sesuatu hingga mereka melihat Amel. Mereka semua mencoba untuk mengejar Amel. Amel merasa takut dan mencoba untuk berlari. Namun usahanya itu gagal karena orang-orang itu menangkap Amel lalu siap-siap untuk memasukkan Amel ke dalam kuali itu. Tangan dan kakinya diikat. Ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah. Ketika membuka mata ternyata Amel berada di atas kasur. Ya Allah, ternyata cuma mimpi. Dadanya berdebar amat kencang. Nafasnya tak beraturan, tubuhnya penuh dengan keringat. Tubuhnya melemas, mimpinya itu benar-benar seperti nyata. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Amel melirik jam tangannya yang ia letakkan di atas meja. Amel lalu bergegas untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, Amel membersihkan kamar lalu menyapu hingga teras rumah. Setelah itu Amel pergi ke arah dapur berniat untuk masak. Ketika hendak membuka sebuah kotak, Amel melihat beberapa jari, telinga, bibir, dan usus manusia. Sontak Amel berteriak. Amel? Amel kaget karena tiba-tiba terdengar suara emak. Emak? Kamu kenapa? Itu, Mak. Itu apa? Ada organ manusia di situ. Apa? Amel menunjuk ke arah kotak. Mana? Gak ada kok. Itu, Mak. Gak ada, Mel. Jelas-jelas Amel masih melihat organ itu masih ada di kotak. Mak, apa, Mel? Mak benar-benar gak lihat. Enggak. Kamu lagi di sini, Mel?
Iya mas, kamu mau masak apa? M- Masak nasi goreng aja mas. Oh ya udah, aku ke kamar dulu ya. Ketika Amel selesai masak, Amel pun bergegas untuk pergi ke rumah Malika. Assalamualaikum, Mal. Assalamualaikum. Eh, waalaikumsalam. Ada apa Mel? Malikanya ada bu. Malikanya lagi pergi. Pergi kemana ya bu? Gak tahu. Sama siapa bu? Sama suaminya. Perginya dari kapan? Barusan. Ya udah, Amel pulang dulu ya bu. Iya. Di perjalanan Amel mendengar suara tangisan. Di balik semak-semak ketika Amel menengok, ternyata itu adalah sebuah kepala. Dan tiba-tiba ada yang memegang pundak Amel. Amel? Amel pun menoleh ke arah itu. Ternyata itu adalah suara sahabatnya. Ketika Amel melihat tubuh itu penuh dengan darah, kepalanya tidak ada. Semuanya bau darah yang sangat menyengat. Tubuhnya dibaluti dengan darah. Gumpalan darah ada di bagian-bagian kepala, tangan, dan lutut. Selain itu cumalah cairan darah. Amel sangat terkejut, Amel pun lari terbirit-birit. Tiba-tiba muncullah seorang perempuan yang pernah nangis di belakang rumah Amel. Ketika Amel sedang mencuci baju, perempuan itu berdiri menghalangi jalannya Amel. Organ tubuhnya berserakan di atas tanah. Tinggal badannya dan kepalanya yang tersisa berdiri kokoh. Kamu? Sosok itu pun menangis. Tiba-tiba kepalanya lepas dan jatuh ke arah Amel berdiri. Amel terus berlari hingga kakinya tersandung dengan akar pohon yang begitu besar. Tiba-tiba kepala Malika jatuh tergeletak pas di depan kepala Amel. Amel jatuh tersungkur dengan kepala menghadap tanah. Amel bangkit lalu lari kembali, beberapa perempuan datang menghampiri Amel. Para perempuan itu penuh dengan darah. Amel terus berlari entah kemana hingga Amel terjatuh di sebuah jurang. Amel pun tak sadarkan diri. Ketika Amel terbangun, Amel berada di sebuah hutan di atas rumah bambu yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi. Amel bangkit namun tubuhnya kesakitan karena habis jatuh dari jurang. Tubuhnya penuh dengan goresan. Amel mencoba untuk bangkit, perlahan-lahan Amel melangkah. Aroma darah bercampur dengan bau busuk menusuk hidung Amel. Jari jemari berserakan, lengan-lengan yang lepas dari tubuh, usus yang terburai, potongan kaki hingga kepala dan telinga berserakan di mana-mana. Amel menjerit ketakutan. Amel melihat ke arah depan dan di depan rumah itu terdapat sebuah kuali dan api yang sangat besar. Terdengar suara emak dari arah belakang Amel. Sepertinya kamu sudah tahu. Mak ngapain di sini? Ini adalah tempat rahasia kami. Maksud emak apa? Kamu harus pilih dua hal. Kamu mau meneruskan menjadi pemakan daging atau memilih menjadi makanan? Maksud emak apa? Jika kamu meneruskan adat kami, kamu harus membunuh manusia dan memakan daging manusia-manusia. Jika kamu menolak, maka kamu akan dicincang, dimasukkan ke dalam kuali itu dan menjadi santapan kami. Ya Allah, rasanya ingin menangis. Gumam Amel. Ayo pilih. Tapi mak, tapi apa? Memakan daging saudara itu gak boleh mak. Mak mendekat lalu menampar Amel. Astagfirullah. Mak pun menarik rambut Amel dan menjambaknya. Sakit mak, sakit. Rasakan ini. Ya Allah mak, aku gak nyangka mak seperti ini. Ikat dia, bentak emak kepada teman-temannya.
Lalu kerumunan orang datang untuk mengikat Amel. Amel pun hanya bisa terus beristighfar kepada Allah. Ya Allah, kenapa semuanya seperti ini? Amel menangis, aliran air mata membasahi wajah cantiknya. Tangannya diikat, kakinya diikat, lehernya diikat pada celah-celah meja besar khusus untuk memotong organ tubuh. Apakah aku harus meninggal dalam keadaan seperti ini, ya Allah? Rambut indahnya diikat lalu dicukur. Tangan seorang memegang rambut Amel begitu keras, hingga Amel menjerit. Ya, siapa lagi kalau bukan mertuanya? Kini Amel tak mempunyai rambut, saatnya mata Amel ditutup menggunakan kain tebal. Sungguh malang nasibmu, Amel. Kau lebih memilih mati ketimbang bergabung dengan kami, ucap mertuanya. Begitu sakit dadanya Amel menahan ketakutan dan kesedihannya. Air mata terus mengalir tak henti-henti, hatinya tetap beristighfar. Benda tajam yang sedang diasah terdengar dari kejauhan. Suara itu sangat menakutkan bagi Amel. Terdengar beberapa orang yang datang dari kejauhan. Dan seseorang bertanya, "Apakah kamu sudah siap?" Amel sesekali menelan ludahnya. Benda tajam itu sudah siap diangkat ke udara menuju ke arah leher Amel. Tiba-tiba terdengar suara Budi dari kejauhan. "Tunggu! Budi!" Mak menyangka Budi tidak akan datang. "Amel, Mak apa-apaan sih? Lah kok Mak, kamu tuh apaan sih? Kenapa Amel bunuh juga, Mak? Dia lebih memilih mati daripada bergabung dengan kita, Budi. Dulu Mak bunuh Sinta gak apa-apa. Memang itu tujuan kita. Tapi Amel, Budi gak sudi Mak lukain dia. Apa-apaan sih kamu? Begitu sulit melupakan Amel. Apalagi Amel baik. Jangan gila kamu. Kalau Mak mau bunuh Amel, lebih baik Mak bunuh Budi juga. Ikat dia. Perintah Mak kepada teman-temannya. Budi pun diikat di sebuah pohon. Kenapa Mak? Kenapa? Bunuh aja aku Mak. Amel merasa makin hancur karena suaminya tak bisa apa-apa. Deretan air mata tak bisa dibendung, kain yang kini menutupi matanya basah karena air matanya. Ketika benda tajam itu kembali melayang, tiba-tiba angin kencang datang menerpa mereka. Hujan turun begitu spontan, suara petir terdengar begitu keras, yang membuat jantung Amel hampir copot karena kaget. Astagfirullah. Orang-orang itu tiba-tiba berpencar, lari kocar-kacir ketakutan. Satu di antara mereka disambar oleh petir hingga hangus dan meninggal. Sosok Malika datang dengan tubuh yang penuh dengan darah. Jalannya lambat karena kakinya agak sempurna. Genangan air berubah menjadi merah karena darah Malika. Amel, ini aku Malika. Malika, Mal, tolong aku takut. Kain dan tali itu pun terlepas ketika Amel langsung memeluk Malika. Makasih Mal, makasih. Iya Mel. Amel baru sadar bahwa Malika penuh dengan darah. Malika, tubuh kamu kenapa? Gak apa-apa kok, itu suami kamu. Lepasin talinya ya. Amel menoleh ke arah Budi. Ketika Amel menoleh ke arah Malika, Malika pun sudah tak ada. Hujan deras membasahi pepohonan serta membasahi pakaian mereka. Air mata yang mengalir pun tak nampak karena derasnya hujan. Amel lalu melepas ikatan-ikatan yang menempel di tubuh Budi. Kamu gak apa-apa kan Mas? Gak apa-apa Mel. Mereka pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Budi dikejutkan oleh maknya yang tergeletak di teras rumah. Mak,
Ya Allah, Mak. Budi pun menggendong maknya dan dibawa ke kamar. Tiba-tiba angin datang begitu kencang. Hujan turun begitu deras, petir terdengar seperti menyambar sesuatu. Mak pun tak kunjung sadar. Berjam-jam Budi menunggu, akhirnya Mak sadar juga. Mak, Budi, Mak gak apa-apa. Kepala Mak, kepalanya kenapa? Seperti berat, gak bisa digerakin. Tangan Mak seperti mati rasa. Malam pun tiba, hujan turun begitu deras. Lampu tiba-tiba mati, petir bersuara begitu keras seperti telah menusuk jantung. Amel tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dan Budi segera menutup pintu-pintu dan jendela. Mak sedang duduk di atas kasur menyalakan lilin. Tiba-tiba pintu kamar terbuka begitu keras. Seperti ada yang mendobraknya, yang membuat Mak hampir jatuh karena kaget. Terbukanya pintu disertai dengan beberapa benda tajam dari arah dapur. Benda-benda itu terbang ke arah Mak. Mak begitu kaget melihat itu semua. Ah! Pisau hampir saja menusuk lehernya, gunting tepat mengenai telinganya. Hingga berdarah, garpu mengenai wajahnya hingga sedikit tertusuk. Tiba-tiba kaca jendela copot dari gagangnya dan melayang mengenai punggung emak. Sedangkan Budi seperti ditarik dari arah luar pintu, hingga jatuh dari beberapa tangga. Tubuhnya begitu kesakitan, Budi terombang-ambing di tengah-tengah malam yang gelap gulita. Hujan yang begitu berderas, petir yang menyambar pepohonan, membuat Budi sangat kesakitan dan ketakutan. Tolong! Amel melihat suaminya tak ada di tempat itu. Lalu Amel bangkit dan mencari suaminya. Mas ada di mana? Amel, tolong! Ketika Amel pergi ke arah pintu, tiba-tiba Budi sudah berada di atas pohon. Aduh, Mas di mana? Aku di atas pohon, Mel. Pohon? Ngapain Mas di situ? Aku ditarik. Apa? Aku gak tahu siapa yang tarik aku. Mas bisa turun kan? Budi pun turun, namun ia tergelincir karena air hujan yang membasahi pepohonan. Dan gelapnya malam menghiasi pepohonan membuatnya terjatuh. Ya Allah, Mas. Amel lari membantu Budi dan dipopok ke kamar. Ya Allah, kaki Mas terluka. Bentar ya, aku ambil obat. Amel pun mengobati luka-lukanya Budi. Mak tak sadarkan diri, kaca-kaca itu menempel di punggungnya. Cairan darah keluar dari dagingnya. Dia roboh ke arah depan hingga cuma terlihat punggungnya saja, beserta kaca-kaca kecil dan besar yang menancap di punggungnya. Namun tak satu pun yang mendengar ataupun tahu tentang keadaannya. Amel dan suaminya pun tertidur nyaman. Rintiknya hujan menghiasi malamnya. Lantunan kodok melengkapi malam itu. Subuh pun tiba. Saatnya memenuhi kewajiban seorang muslim. Amel bangkit menuju kamar mandi. Setelah mandi, Amel pun wudhu dan sholat. Lantunan Amel membuat Budi terbangun dari tidurnya. Budi memasang telinga baik-baik. Dia begitu sadar bahwa istrinya begitu baik dan tak sebanding dengan dirinya. Dia tumbuh besar dengan daging haram dan tak terdidik, tak seperti Amel. Sedangkan Amel adalah wanita kota yang kaya raya, yang pintar, cantik, baik dan soleha. Amel tumbuh dengan daging yang halal. Ya Tuhan, gara-gara Amel menikah denganku, jadinya sebagian dagingnya menjadi haram. Air mata menetes di pipi Budi membuat Amel melirik seketika. Mas. Budi pun menghapus air matanya dan bangkit menuju Amel. Kamu nangis, Mas?
Maaf ya Mel, maaf. Budi menatap Amel begitu dalam lalu menundukkan kepalanya. Maaf kenapa mas? Air matanya mengalir begitu deras ia tak bisa menahan isak tangisannya. Kamu kenapa mas? Budi pun roboh ke pangkuan istrinya, dia menangis jadi-jadinya. Mas, kalau ada masalah cerita aja, gak apa-apa kok. Budi semakin menangis, Amel mengangkat pundak Budi dan menghapus air mata Budi. Aku gak pantas menjadi suamimu, Mel. Maksud kamu apa, mas? Aku bukanlah laki-laki yang baik. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu, mas. Kita kan sudah menikah. Apapun yang terjadi, kita akan melalui bersama. Kalau kamu mau nikah sama laki-laki lain, gak apa-apa, Mel. Shh, gak boleh ngomong gitu. Aku minta maaf atas apa yang dilakukan oleh emak. Udah, lupain aja mas. Anggap aja gak ada terjadi apa-apa. Amel pun menyudahi ngajinya, dia bangkit untuk membersihkan rumah. Aku beres-beres dulu ya mas. Iya, aku bantu ya. Mereka pun bekerja sama untuk membersihkan rumahnya. Tiba-tiba Budi mengingat maknya yang tak kunjung keluar dari kamarnya. Spontan Budi mengecek kamar emaknya. Mak udah bangun? Mak. Budi pun mendobrak pintu kamar. Budi kaget melihat punggung maknya yang penuh dengan darah dan kaca. Mak. Mak. Amel pun lari mendengar teriakan suaminya. Ya Allah mas, mak kenapa? Gak tahu Mel, gak tahu. Mas, bawa ke rumah sakit aja. Tapi, bentar. Ini buat mak berobat. Budi pun mengambil uang itu lalu pergi. Kamu gak apa-apa kan di sini? Iya, gak apa-apa kok. Besok aku akan menyusul. Budi tersenyum lalu pergi dengan menggendong emaknya. Beberapa jam kemudian mertuanya Malika pun datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Maknya ada Mel? Mak lagi pergi bu. Pergi kemana? Mak lagi sakit. Terus dibawa ke rumah sakit kota bu. Sama Budi? Iya. Ya udah, ibu pulang dulu ya. Iya bu. Malam pun tiba, suaminya Malika datang ke rumah Amel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Rehan. Ada apa Han? Budinya ada? Gak ada. Aku boleh duduk? Oh boleh. Di luar aja ya. Iya. Malika mana? Malika pergi gak tahu kemana. Aku kangen sama Malika. Tapi dia sudah pergi meninggalkan aku. Dia sempat marah sama aku. Gara-gara aku. Rehan pun curhat panjang lebar hingga berjam-jam. Hujan pun turun. Aduh hujan. Gimana dong? Aku diam di sini dulu ya. Ya udah. Gak apa-apa. Hujan tidak terlalu deras amat, tapi itulah cara Rehan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mel, tolong ambilkan air hangat. Aku haus. Air hangat? Kok hangat? Sekarang kan hujan. Aku takut pilek. Oh, bentar ya. Amel pun pergi masuk menuju dapur. Ketika hendak menyalakan api, tiba-tiba Rehan sudah memeluk Amel dari belakang. Tubuh Amel merinding, matanya melotot karena kaget.
Amel segera melepaskan pelukan Rehan. Ngapain kamu masuk, Han? Aku mau lihat kamu masak. Terus ngapain kamu peluk aku? Gak apa-apa. Tolong kamu pergi dari rumah ini. Kamu kan sendirian. Ya pasti kamu takut, apalagi ini hujan. Biar aku temenin ya. Gak perlu. Rehan pun menggendong Amel menuju kamar dan mengunci kamar itu. Amel teriak namun mulutnya ditutup menggunakan kain yang diikat pada kepalanya. Tangan dan kakinya juga diikat. Rehan menghabiskan waktu bersama Amel di waktu hujan. Ketika sudah selesai, Rehan membukakan kain yang menutupi mata Amel dan berkata, "Waktu itu, kamu belum sempat dicincang. Maka izinkanlah aku untuk mencincang kamu, wahai Amel." Tidak, tidak. Kenapa kamu tidak mau mengikuti kami? Kenapa kamu lebih pilih mati? Amel kaget tak berdaya, tubuhnya lemas dan makin lemas mendengar ucapan itu. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullahaladzim ya Allah. Air matanya mengalir membasahi wajah cantiknya. Hatinya ketar-ketir, tangannya pun bergetar. Rehan mengambil pisau yang sempat diletakkan di atas meja samping kasur. Amel menoleh ke arah pisau itu, tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali menangis. Mau apa kau? Aku cuma mau dagingmu. Apa yang kau maksud? Udah, kamu tenang saja. Amel berusaha melepas tali yang mengikat tangannya. Akhirnya tali itu pun bisa lepas. Rehan mendekat lalu mengarahkan pisau tajam ke arah leher Amel. Suara gesrekan pun terjadi. Amel meringis menahan kesakitan. Amel mendorong Rehan hingga terjatuh ke lantai. Amel mengambil pisau yang tergeletak di dekat kakinya dan melepaskan ikatannya yang ada di kakinya. Dengan cepat-cepat Rehan kembali bangun dan Amel berusaha menendang Rehan dan melemparkan bantal ke arah Rehan. Amel berdiri dengan memegang pisau tajam mengarahkan ke arah Rehan. Jangan mendekat, atau kau akan mati. Mau kemana kau, Mel? Amel membuka pintu kamar dan melemparkan pisau ke arah Rehan. Dan pisau itu pun mengenai lengan Rehan. Amel mengambil ponselnya, mengambil gambar Rehan dan mengunci pintu dari luar. Dan segera lari ke arah jalan melalui pepohonan dan semak-semak. Ia mengirim pesan kepada adiknya di kota. Pesan itu berbunyi, "Dek, kalau kakak nggak ada kabar, berarti kakak sudah meninggal. Sekarang ini kakak dikejar. Kakak mau dibunuh dan daging kakak akan dimakan oleh orang itu." Tak lupa Amel juga mengirim foto Rehan. Sampainya di pepohonan, Amel melihat ibunya Rehan sedang berdiri menghadang Amel. Ibu, mau kemana kau? Aku tak akan membiarkan kau pergi." Amel pun lari sekuat tenaga menahan perihnya luka yang terdapat pada lehernya. Aliran darah menyelimuti baju dan tangannya. Ya Allah, lindungilah aku. Kakinya lelah untuk menempuh perjalanan, belum lagi kejaran ibu itu. Amel, tunggu aku, Amel. Teriak ibu itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Amel bangkit kembali dan terus berlari. Amel terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Lehernya luka, kakinya luka karena benturan batu. Batinnya juga tersiksa. Amel menangis sambil duduk tak berdaya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Maafkan aku ya Allah. Hujan turun begitu deras membasahi tubuh dan pakaian indahnya. Amel kedinginan menahan kesakitan yang ia alami. Amel mencoba untuk bangkit, pelan-pelan ia melangkah menelusuri perjalanan. Dan ia jatuh tak sadarkan diri. Hujan pun berhenti. Tak lama kemudian ibunya Rehan menemukan Amel.
ketemu juga kau. Ia memegang kaki kiri Amel dan menyeret Amel dengan hati busuknya. Goresan demi goresan menodai tubuh cantik Amel. Mukanya hancur menabrak bebatuan, rerumputan dan akar-akar pohon yang begitu besar. Rambutnya juga acak-acakan. Sepertinya leher Amel mau putus. Goresan pisau yang makin melebar membuat kepala itu ingin putus. Darah bercampur kerikil dan rerumputan menodai wajah cantiknya. Habislah riwayatmu, ucap ibu itu. Ketika sampai di sebuah rumah, ibu itu membanting Amel sekencang-kencangnya ke arah batu besar. Ia pergi masuk ke rumah lalu keluar membawa parang, cangkul dan karung. Ia kemudian mengambil air untuk membersihkan tubuh itu, agar dedaunan dan yang lainnya pergi. Setelah itu ia mulai memegang bagian perut Amel dan memotong leher Amel. Setelah memotong lehernya, ia memegang tangan Amel dan memotong lengannya. Kemudian disusul dengan kakinya dan setelah semuanya sudah selesai, ia memotongnya kecil-kecil. Datanglah tetangga lain untuk membantunya. Ada yang membersihkan kepalanya dan mencabut rambutnya. Ada yang membersihkan darah, menyalakan api, merebus dan ada juga yang membawa pulang. Sungguh malang nasib Amel di desa itu. Ia dipotong ketika pingsan. Malam telah larut. Para tetangga pun pulang ke rumah masing-masing menunggu matahari terbit untuk menyantap daging-daging yang telah mereka potong. Sedangkan Reni sibuk membersihkan darah-darah yang berceceran. Dan sebagian tulang ada yang dimasukkan ke dalam kulkas lalu ia membersihkan tubuhnya. Setelah bersih-bersih, Reni pun merebahkan tubuhnya ke atas kasur. Tak lama kemudian dia pun tertidur pulas. Pagi telah tiba, matahari pun mulai muncul. Warga desa mulai bangun dan membersihkan rumah. Sebagian dari mereka ada yang sibuk memasak. Bu Reni adalah nama ibunya Rehan. Ia mulai merebus telapak tangan dan berbagai jari. Kemudian menyiapkan bumbu dapur. Ketika airnya mendidih, tiba-tiba jari itu bergerak-gerak dan menyatu dengan telapak tangan itu. Ia mendobrak tutup panci hingga airnya tumpah. Sepasang telapak tangan itu terbang melayang mengarah Bu Reni dan menerkam wajah Bu Reni. Mencongkel matanya, jari jemarinya masuk ke lubang telinga dan hidung. Sebagian jari-jari itu merobek mulut Bu Reni hingga Bu Reni meninggal. Api kompor terbang ke arah Bu Reni dan membakar tubuh itu. Wajahnya hancur, tubuhnya hangus terbakar. Rehan yang sadar akan suara itu bangkit dan berlari menuju sumber suara. Ibu! Ibu! Bu! Rehan berlari mengambil air untuk memadamkan tubuh itu. Namun tak berhasil, apinya terlalu cepat menyebar. Sebagian dapur juga hangus terbakar. Tetangga menyadari asap yang berasal dari rumah Rehan dan segera membantu Rehan untuk memadamkan api hingga rumah itu hangus sebelah. Beberapa jam kemudian orang-orang itu memotong tubuh Bu Reni. Rehan sangat marah. Tapi Rehan malah diikat pada pohon di depan rumah. Orang-orang itu dengan santai mengambil daging-daging itu. Sebagian dagingnya masih bisa dikonsumsi. Beramai-ramai mereka menggotong daging dan dibawakannya ke rumah masing-masing. Mereka bisa makan daging sepuas-puasnya, walaupun daging saudara mereka. Rehan hanya bisa teriak dan menangis. Dia tak menyangka ibunya meninggal dalam keadaan seperti itu. Dan teganya mereka memakan Bu Reni. Keesokan harinya, Rehan terbangun dan berada di atas tangga rumahnya. Dia kedinginan dan bangkit menuju rumah. Tubuhnya sangat lemas tak berdaya. Kulitnya pucat karena tertidur di luar rumah di atas tangga. Beberapa minggu kemudian Rehan bergegas untuk pergi ke kota. Sesampainya di kota, Rehan mencari pekerjaan dan akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai kurir delivery. Setahun kemudian, Rehan mempunyai modal sendiri dan akhirnya membuka usaha sendiri. Ia menjual sate dan bakso daging. Pagi itu Rehan membeli daging ayam dan daging sapi ke pasar. Setelah itu Rehan memasaknya menjadikannya sate dan juga bakso. Dagangannya sangatlah laris. Beberapa jam kemudian tersisalah satu bakso. Tak disangka terdapat pesan masuk.
Saya pesan baksonya 1 porsi ya mas. Minta tolong diantar. Oke mbak, kirim nomornya ya dan alamatnya. Oke makasih mas. Rehan pun meluncur menggunakan motor kreditnya. Halo mbak, ini saya udah sampai di gangnya ya. Gangnya yang mana ya mas? Ini gang sempit mbak. Kok di gang sempit mas? Soalnya bensin motor saya mau habis, makanya lewat gang terdekat. Oh, tunggu dulu ya. Ini saya OTW. Sampailah cewek itu di gang. Ini mbak, baksonya. Ini uangnya ya mas. Makasih ya. Cewek itu pun membalik badan menuju rumahnya. Sedangkan Rehan sibuk mengeluarkan pisau tajam dan mendekat ke arah cewek itu. Dan akhirnya Rehan menancap pisau itu tepat di punggung si cewek. Aliran darah membasahi punggung cewek itu. Baju itu berlumuran darah. Rehan menarik pisau itu lalu ditancapkan lagi ke bagian kepala. Hingga cewek itu benar-benar tak bernyawa. Cairan darah keluar dari kepalanya. Darah itu makin lama makin banyak membasahi pakaian si cewek. Diambilkannya karung yang amat besar lalu dimasukkan cewek itu. Kemudian dibawa pulang ke rumah Rehan. Rehan memopoh karung itu dan berjalan menuju dapur. Rehan meletakkan karung itu di atas lantai dan mengambil parang. Lalu Rehan menggeletakkan cewek itu lalu memegang bagian tangannya. Parang itu melayang dan jatuh di bagian lengan. Dan diangkat lagi menuju siku-siku kemudian disusul dengan paha, lutut, leher, jari jemari dan mengambil daging-dagingnya. Rehan menaikkan panci ke atas kompor lalu merebus bagian yang sudah dipotong. Keesokan paginya Rehan menjual sate dan bakso menggunakan daging si cewek. Pelanggan merasakan keanehan pada Rehan. Daging dengan porsi yang banyak, besar-besar dan tidak berasa daging ayam apalagi daging sapi. Tapi yang namanya pelanggan pasti tetap dibeli asalkan perut kenyang. Mereka sudah tidak menghiraukan lagi keanehan itu. Hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan Rehan menjual sate dan bakso itu dengan daging manusia. Setiap hari selesai mengantar pesanan terakhir, Rehan selalu membunuh orang dan mengambil dagingnya untuk dimasak. Suatu hari seorang perempuan yang penasaran dengan jualannya Rehan dan akhirnya perempuan itu pun menyelidiki semuanya. Pada sore hari, seorang perempuan yang penasaran dengan jualannya Rehan dan akhirnya perempuan itu pun menyelidiki semuanya. Pada sore malam hari, perempuan itu mengikuti kemana Rehan pergi untuk mengantar pesanan. Benar saja, perempuan itu melihat semua yang dilakukan oleh Rehan. Pada malam itu Alia mengikuti kemana Rehan pergi. Rehan membawa sekantong sate menuju jalan gelap. Tak terlihat cahaya lampu kecuali sinar bulan pada malam itu. Seperti biasa Rehan menerkam saat wanita itu membelakangi si Rehan. Rehan mengeluarkan senjata tajamnya dan menancapkan ke kepala wanita itu. Cucuran darah mengalir begitu deras. Alia begitu kaget melihat itu. Keringat dingin membasahi tubuhnya, hatinya ketar-ketir ingin teriak namun takut. Takut akan menjadi korban selanjutnya. Rehan mengambil benda itu lalu ditancapkan di bagian dada. Lalu ke perut hingga wanita itu tak bernyawa. Alia cepat-cepat pergi, dia lari sekuat tenaga. Tapi Rehan menyadarinya, spontan Rehan melirik ke arah Alia yang sedang lari. Rehan pun langsung melepaskan wanita itu. Ya Allah, aku gak mau mati. Aku belum siap. Alia terus berlari mengikuti kakinya melangkah. Ya Allah, astagfirullah. Keringat dingin bercucuran, matanya melotot mencari jalan keluar. Tangannya bergetar, hatinya terguncang, air matanya mengalir. Alia jatuh tersungkur, lututnya memerah, bintik-bintik darah mulai bermunculan. Alia mencoba untuk bangkit dan terus berlari. Astagfirullah ya Allah. Rehan terus mengejar dan Alia terus berlari hingga melihat beberapa gang sempit. Terdapat 4 gang, Alia meraih gang. Dia masuk ke gang 2 berikutnya karena gang itu bercabang-cabang. Sedangkan Rehan dia sibuk mencari Alia. Rehan memang belum sempat melihat wajah Alia.
Tapi dia tetap mencari hingga berpapas-papasan dengan satu wanita. Wanita tidak tahu apa-apa menjadi sasarannya. "Ketemu juga kamu." Wanita itu kaget karena berpapas-papasan dengan seorang laki-laki yang memegang pisau di tangan kanannya. Hatinya ketar-ketir, nafasnya tidak beraturan. Badannya bergetar, wajahnya pucat mencoba menelan air liur. "Astagfirullah, dia kenapa?" ucap wanita itu di dalam hati. Wanita itu mencoba untuk menunduk dan melangkah menuju Rehan, karena ingin melewati gang itu melalui belakang Rehan. "Permisi." Tatapan Rehan sangat sinis, memerah karena marah. Ketika wanita itu hendak berjalan, pas di samping Rehan, tiba-tiba pisau itu menancap tepat di perutnya. Mata wanita itu melotot menahan kesakitan. "Astagfirullah. Rasakan itu. Apa salahku?" "Salahmu adalah melihat apa yang aku lakukan." "Maksud kamu apa?" Wanita itu memegang perutnya dan menahan rasa sakit yang begitu dalam. Darah mengalir membasahi pakaiannya dan tangannya. La ilaha illallah. Telinga Rehan kian panas mendengar ucapan itu. Rehan mencabut pisau itu lalu menancapnya di bagian jantung. Darah kental dan cair keluar bersamaan dengan pisau. Dan wanita itu pun meninggal dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sungguh malang wanita itu. Beralih ke Alia. Alia akhirnya menemukan taksi dan akhirnya pulang dalam keadaan selamat. Setibanya di rumah, Alia langsung masuk ke kamar dan rebahan. Hingga tertidur, Alia bermimpi bertemu dengan Amelia, kakaknya. "Alia, tolong aku, tolong." Kakak kenapa kak? Kenapa bisa kayak gini kak?" Dia siapa kak?" Ibunya Rehan telah membunuhku. Dan Rehan telah menodai aku." Alia menangis sejadi-jadinya, sampai-sampai ke bawah dunia nyata. Air matanya mengalir dan tiba-tiba dia terbangun. "Kakak!" Ya Allah, astagfirullahaladzim, ternyata mimpi. Tiba-tiba Alia melihat Amel di balik jendela, berlumuran darah dan menangis. Alia kaget dan mencoba untuk melangkah menuju jendela, mencari sosok yang baru saja ia lihat dan ternyata Amel sudah tidak ada. Tidak ada siapa-siapa di sana. Lagian di luar sana tidak ada apa-apa karena memang tidak ada bangunan lagi. Tidak ada kamar. Tapi ketika menengok, bisa kita lihat tanah yang jauh berada di bawah sana. Bisa melihat pemandangan dari atas, kebetulan kamar Alia ada di lantai atas. Alia cepat-cepat pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Ketika Alia membasahi mukanya dan air itu mengenai matanya, hingga terlihat buram. Sekilas Alia melihat Amel pas berada di bawah kepala Alia. Kepala Amel terlihat tertidur dengan cairan merah. Alia kaget dan membersihkan air yang ada di matanya. Dan mencoba untuk mengecek, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Alia menghembuskan nafas. Ia makin penasaran dengan apa yang ia lihat di dalam mimpi. Dan juga kenyataan. Apakah cuma sekedar halusinasi atau gimana? Alia mengecek HP-nya dan membuka aplikasi WhatsApp. "Assalamualaikum kak. Gimana kabarnya?" Namun tak ada jawaban. "Ya, kakak gak on. Ya udah deh, aku tidur aja. Besok kakak bisa balas chat aku." Tak lupa berzikir terlebih dahulu. Setelah berzikir, dia dilanjut dengan membaca ayat kursi dan doa sebelum tidur. Ketika hendak mengusap tangan ke muka, tiba-tiba tangan Alia ditahan oleh genggaman dingin. Alia langsung menoleh tapi tidak ada siapa-siapa. Astagfirullah. Alia pun tertidur. Keesokan paginya setelah sholat dan mengaji, Alia mengecek HP-nya namun tak ada notif apapun. Sesaat Alia ingat,
bahwa dia belum sempat membersihkan kembali gudang di ruang bawah, yaitu di lantai 1. Ya, namanya juga orang kaya, pasti rumahnya mewah dan bertingkat-tingkat. Alia menuju pintu dan membukanya. Ketika sudah berada di abang tangga, Alia melihat Amel duduk di meja makan dengan pakaian yang kotor berlumuran darah dan menatap Alia. "Kakak!" Alia turun terburu-buru membuat orang tuanya kaget. "Pelan-pelan jalannya, Ai. Ntar jatuh." Karena kegirangan bercampur penasaran, Alia cepat-cepat turun tangga. Dan hampir saja Alia terpleset, untung saja dia memegang besi begitu kuat. "Ya Allah, Ail." Mama dan papanya pun berdiri menghampiri Alia. "Kamu gak apa-apa kan, Al?" "Gak apa-apa, Pak. Mah, kamu kenapa sih jalannya terburu-buru?" "Itu, Mah, aku seneng banget Kak Amel pulang." "Amel? Mana?" "Ih, Mama berjanjinya kelewatan." Sambil menunjuk ke arah meja makan. Ketika mereka bertiga melihatnya, ternyata gak ada siapa-siapa di sana, kecuali Bibi yang barusan muncul membawakan makanan. "Lah, Kakak Amelnya mana?" "Amel? Dari tadi Mama sama Papa gak lihat Amel. Kan udah lama gak datang." "Tadi aku lihat duduk di situ." Tak lama kemudian mereka pun duduk dan bersiap untuk makan. Setelah itu Alia pun bergegas untuk membersihkan gudang. Pintu pun terbuka, terlihat beberapa barang berserakan. Debu-debu yang menempel pada jendela dan sarang laba-laba yang banyak. "Ya Allah, udah lama aku gak kesini membersihkan gudang. Terakhir aku kesini bersama kakak Amel yang masih gadis. Jadi kangen." Sekilas Alia melihat foto tergeletak di atas meja yang penuh debu. Alia melangkahkan kakinya menuju foto itu, tapi kakinya seperti ada yang menahan sehingga tak bisa digerakkan. "Astagfirullah, kakiku kenapa?" Alia pun menoleh dan ternyata itu adalah Amel. Amel yang penuh dengan luka, penuh dengan darah sehingga terlihat seperti hantu merah. Wajahnya hancur tapi raut wajahnya masih bisa dikenal. "Kakak, ya Allah, kakak kenapa?" Alia memopoh Amel untuk berdiri hingga tangannya penuh dengan cairan darah. "Astagfirullah, apa yang terjadi, Kak?" Amel pun menangis darah, air matanya berwarna merah. Ketika Alia menghapus air mata Amel, tiba-tiba Amel menghilang. "Kak, kakak, ya Allah, kakak kenapa ya?" Alia pun berjalan menuju foto tadi, dipegangnya foto Usam itu. Hingga meneteskan air mata, tak sengaja Alia melihat potongan benda pipih berada di meja Alia. Alia menjongkok dan meraih benda itu dan ternyata itu adalah HP-nya yang sudah beberapa bulan menghilang. Alia cepat-cepat berlari ke arah kamar untuk mengecasnya. Setelah itu Alia mengelap foto tadi yang sempat dia bawa dan diletakkan di atas meja. Setelah sejam kemudian, Alia pun mengecek HP-nya dan menetringnya dengan HP barunya. Beberapa notifikasi terpampang di layar HP-nya. Alia menekan pesan dari Amel dan mulai membacanya. "Astagfirullah, kakak!" Alia mencoba untuk menelpon Amel, namun Amel tak aktif di WA. Alia mencoba menelpon dengan nomor biasa tapi HP-nya tak aktif. "Mah, Mama, Mama!" Alia pun turun dan minta izin untuk pergi ke desanya Amel. Tapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Keesokan paginya Alia pergi ke warung Rehan. Nama yang di HP juga Rehan dan sekarang yang aku temui adalah Rehan. Apa dia pelakunya? Alia pun mencari tahu tentang Rehan dan begitu mengetahuinya, Alia pun menikah dengan Rehan untuk membalaskan dendam. Kini, sudah banyak korban karena ulahnya Rehan, termasuk kakak-kakakku. Kakak satu-satunya yang aku miliki. Malam itu Alia membuatkan makanan untuk Rehan dan memberikan racun ke dalam airnya. Namun Rehan tak mau meminum air itu karena Rehan ingin meminum air biasa yang tidak dingin. Rehan pun mengambil air dengan sendiri, kali ini Rehan gagal meninggal. Tapi masih banyak lagi yang harus Alia lakukan. Malam itu Rehan pergi untuk mengantar pesanan melalui persawahan dan perkebunan.
Tiba-tiba motor yang dia bawa mati di tengah jalan yang gelap gulita, yang hanya diterangi oleh bulan. Hujan turun rintik-rintik, asap pekat menyelimuti sekelilingnya. Entah apa yang harus Rehan lakukan. Suara burung gagak menghiasi telinganya dan juga suara hewan yang mengaum. Rehan ketakutan, matanya melirik ke sana kemari karena ketakutan. Tiba-tiba terlihat sosok perempuan yang datang dari asap tebal. Leher yang hampir putus, tubuh yang penuh dengan darah membuat Rehan ketakutan untuk melihatnya. "Kau harus mati." "Tidak, tidak." Rehan pun lari melewati pepohonan yang menjulang tinggi. Bebatuan dan rerumputan ia injak membuatnya susah untuk berlari. Kini Amel berada di depannya memegang parang. Dan dia melayangkan ke arah kepala Rehan yang sedang terjatuh karena menginjak batu. Rehan teriak sekencang mungkin. Rehan pun pingsan. Rehan terbangun dan berada di sebuah kebun dengan pohon yang menjulang tinggi. Tempat Amel hampir saja nyaris terbunuh. Untung saja Malika membantunya. Rehan sudah terbaring di atas batu besar. Kaki dan tangannya diikat. Amel maju dan memegang parang yang begitu tajam. "Ah!" Amel pun memotong kaki Rehan hingga Rehan sangat ketakutan. Dengan menahan kesakitan, darah bermunculan dari potongan kaki itu. Gumpalan darah dan cairan darah membasahi batu itu. Kesakitan yang begitu dalam yang Rehan alami, ini adalah kali pertama Rehan merasakan kesakitan. "Rasakan itu." Amel kembali mengangkat parang dengan kedua tangannya dan menjatuhkannya ke arah kaki sebelahnya. "Ah! Sakit! Tolong! Ah! Mati kau!" Kini kaki Rehan lumpuh dua-duanya. Amel mengangkat parang dan menuju ke leher Rehan. Jantung Rehan berdegup sangat kencang membayangkan apa yang akan terjadi. Maaf, maafkan aku. Aku mohon." "Kau harus mati, Rehan. Kau harus mati sepertiku. Kau harus mati seperti istrimu. Kau harus mati seperti mereka. Aku memohon, Mel. Aku mohon." Parang pun melayang ke udara. "Ah!" Ternyata cuma mimpi. Rehan terbangun dengan keringat yang membasahi pakaiannya. Jantungnya berdetak amat kencang, nafasnya tidak beraturan. Mimpinya kayak beneran. Sampai-sampai aku berkeringat. "Kamu kenapa, Han?" Han, panggilnya kakak kek, abang kek, emas kek, apa kek, kayak manggil tante aja kamu. Gak sopan. "Iya ya, maaf. Apa sih orang ini? Padahal itu banyak hantu semua. Sampai-sampai bunuh banyak orang," kata Alia dalam hati. "Aku udah siapin makanan di atas meja." "Oh, ya udah yuk makan." "Aku udah selesai makan." Rehan pun turun dan duduk di atas kursi mulai mencatat masakan Alia. "Ah, oh pedas amat gila. Masakan apa ini?" Rehan pun cepat-cepat ambil air, ternyata airnya asin. "Wah, air apaan ini? Bleh, gila, asin bener. Rasain itu," ucap Alia sambil melihat Rehan dari atas. "Alia!" Alia pun lari ke kamarnya sambil tertawa. Aku punya ide." Malam pun tiba menunjukkan pada pukul 1 malam. Rehan sedang tertidur pulas di atas kasur yang sangat empuk. Sedangkan Alia sedang bingung memikirkan bagaimana cara menghabiskan nyawa si Rehan. "Aduh, gimana ya? Pakai pisau atau pakai bantal ya? Kalau pakai pisau, ntar banyak darah berceceran. Kalau pakai bantal, ntar gagal meninggal. Ih, susah amat ya." Alia mondar-mandir kebingungan hingga jam menunjuk pada pukul 3. "Ih, aku kok keringetan sih? Mana udah jam segini lagi. Ya udah deh, besok aja." Pagi pun tiba. Terdapat notifikasi dari Budi. Kakak Budi ngechat aku.
Alia, apakah Amel ada di sana? Enggak ada, Kak. 3 jam kemudian, Budi datang menemui Alia. Siapa? Bibi, Non. Bibi, ada apa, Bi? Di depan ada Mas Budi, Non. Oh, makasih ya, Bi. Alia pun turun menemui Budi yang sedang mondar-mandir menghubungi Amel. Kak Budi, jadi kamu gak tahu Amel kemana? Sebenarnya, kenapa? Apa yang terjadi? Aku gak bisa bicarain di sini, Kak. Kita ke taman aja ya, Kak. Ya udah, ayo cepat. Nih, Kakak baca ya. Budi pun membaca isi pesan dari Amel. Apa? Dan aku sudah menikah dengan Rehan. Aku menikah hanya untuk membalaskan dendam. Tapi aku gak tahu caranya gimana, Kakak. Serahkan saja sama aku. Nanti kamu harus ajak dia untuk jalan-jalan atau camping. Ngerti? Ke hutan. Iya, pokoknya tempat sepi. Ntar aku ikutin kalian. Malam pun tiba. Han, jalan-jalan yuk. Tumben. Kamu cinta gak sih sama aku? Cintalah. Makanya, ayo. Aku bosan tahu di rumah terus. Ya udah, ayo. Setibanya di perjalanan, Alia mengarahkan Rehan ke jalan yang Alia inginkan. Tak lupa ia memberitahu Budi. Sampailah di jalan yang sepi penuh dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Wah, kita berhenti di sini aja ya, Han. Cantik kan? Lihat itu bintangnya. Masa di sini sih? Kamu gak takut? Kok takut sih? Kan ada kamu. Aduh, aku kebelit pipis, Al. Ya udah, sana daripada keluar di sini. Budi pun mengikuti Rehan setelah selesai pipis. Budi memukul kepala Rehan dari belakang. Ah! Rasakan itu. Rehan pun jatuh dan tak sadarkan diri. Budi menyeret Rehan ke dalam hutan. Cairan darah dan gumpalan darah menyelimuti kepala Rehan. Budi menarik kaki Rehan hingga kepala bagian belakangnya yang sempat ia pukul itu kian lukanya melebar. Darah bergeletak di tanah dan rerumputan. Rehan tak berdaya membuat Budi terasa puas. Rasakan itu. Budi melepaskan kaki Rehan, ia melepaskan pakaian Rehan lalu ia ambil pisau. Lalu menancapkannya ke arah dada, perut dan mata. Budi merobekkan kulit kuku Rehan. Memotong jari jemari mencongkel daging-daging. Darah bergeletak bercucuran di mana-mana. Borean usus ada di mana-mana. Darah cair bercampur darah kental. Seketika Budi menangis mengingat istri tercintanya. Kebersamaan yang mereka jalani kini sudah tak bisa bersama lagi. Coba aku tidak tinggal di desaku. Ketika aku menikah dengan Amel, pasti semua akan baik-baik saja. Budi menarik nafas panjang lalu menghembusnya secara kasar. Ia mengelap air matanya beserta ingusnya menggunakan lengan. Setelah Budi mengambil potongan-potongan itu, ia memasukkannya ke dalam kantong kresek yang ukurannya cukup besar. Lalu ia membawa pulang ke desanya dan memberinya kepada para tetangga. Kini ibunya Budi sudah tiada, hanyalah ditemani oleh kesepian dan kerinduan. Ibu yang melahirkannya sudah tiada. Istri tercintanya sudah tiada. Bibi Reni sudah tiada dan sepupu kesayangannya sudah tiada. Ya Rehan, dia adalah sepupunya Budi. Yang sejak dulu bermain bersama melewati kehidupan bersama-sama. Namun kini ia harus pergi merasakan apa yang pernah ibunya lakukan terhadap Amel. Berpisahlah karena rasa kecewa. Budi mengambil sisa daging itu lalu ia masak dan disantap. Budaya turun-temurun yang sering dilakukan oleh keluarga Budi kini tetap dilestarikan. Kini Alia merasakan kehancuran atas kepulangan kakak kesayangannya. Kakak kesayangannya sudah kembali ke asalnya. Beberapa tahun kemudian, Alia menikah dengan seorang ustadz yang tampan dan memiliki 2 orang anak laki-laki dan perempuan yang soleh dan soleha.
Mereka pun hidup bahagia. Sedangkan desa Budi kini tercium oleh masyarakat dan juga para polisi. Dan akhirnya desa itu terisolasi, tak satu pun orang yang boleh menginjakan kakinya di desa itu. Dan penghuni desa itu tak boleh keluar dari wilayahnya. Cerita pun berakhir di sini. Bagi kalian, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Hikmah yang dapat kita ambil yaitu perbuatan buruk pasti akan mendapatkan balasannya. Karena itu, teruslah berbuat kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan akan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Mungkin cukup dulu sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.